purchase just defoliate the aircraft. Lampu akan menyala jika baterai tersebut. Oke, welcome back again di Gloria Charlotte YouTube channel. As always, openingnya akan selalu sama, tapi semoga kabar teman-teman, mood teman-teman, it's always be fine every single day. Karena sudah tahun 2025, sekarang sudah masuk bulan kedua, mungkin ya video ini tayang. Aku ngerekamnya Januari, berarti kemungkinan tayang Februari ya. Tapi sengaja aku bikin video ini agak beda, backgroundnya snow gitu ya. Jadi tadi habis teleponan sama suami kebetulan lagi di US, lagi business trip. Halo suamiku, jangan lupa pulang ya. Jadi katanya di Jerman itu kalau musim dingin, winter, nggak setiap hari atau nggak konsisten gitu akan ada salju gitu. Jadi pas aku kasih tahu hari ini snow is falling, sebenarnya dari semalam itu udah turun dari jam 10 atau jam 11 malam, dari tanggal 8 Januari sampai sekarang tanggal 9 jam 14.33. Jadi udah setengah 3, nggak berhenti. Prediksi di aplikasi weather di iPhone sih bilang sampai jam 5 sore hari ini. Jadi akan tebel banget. Well, bonus ya, semoga teman-teman yang nonton video ini, we are never know when, tapi semoga kedepannya mungkin ada yang pengen datang ke Eropa, ke US. Di Amerika tidak semua state atau tidak semua wilayah ada saljunya. Jadi mungkin teman-teman yang nonton ini siapa tahu ke depannya ya kan bisa nyusul ke Jerman juga buat ngeliat salju. Jadi hari ini aku pengen share ke kalian fun fact atau fakta terkait Jerman. Part 2, karena waktu itu aku udah sempat share part 1-nya. Jadi sekarang aku mau share ke kalian part keduanya. Jadi ada beberapa hal-hal yang mungkin teman-teman nggak tahu atau salah denger gitu ya, dari konten-konten yang mungkin salah menyampaikan atau keliru menyampaikan. Nah, ini aku sampaikan fakta terkait Jerman yang aku alami sendiri. Ada yang aku confirm juga ke suami aku, bener nggak sih fakta ini terkait Jerman. Ini dia German Fun Fact Part 2. Poin yang pertama itu adalah di Jerman tiap musim itu ada festival. Jadi aku nggak tahu apakah itu tergantung dari wilayah masing-masing. Tapi kalau di wilayah aku, setiap musim tuh ada aja eventnya. Winter Christmas market ada, terus ada event juga untuk winter light winter garden or something else. Spring ada lagi event biasanya. Semalam yang aku lihat itu ada tulpen. Jadi kalau di Amsterdam itu ada free katanya ya, aku nggak tahu. Katanya free tulpen di Amsterdam. Aku nggak tahu apakah benar. Mungkin teman-teman yang ada di Amsterdam boleh komen di bawah apakah benar setiap spring itu ada event free tulpen. Karena kalau benar seru banget, nggak sih? Free, kita bisa mengambil bunga-bunga tulip itu secara gratis gitu kan. Nah, terus di Jerman juga ada katanya tulpen juga mendekati spring nanti. Daerahnya terakhir yang aku tahu sih Düsseldorf, sekitar 30 menit, around 30 menit from Düsseldorf katanya ada tempat event atau festival terkait tulpen di spring.
Terus nanti summer makin banyak lagi acara summer karena orang-orang di sini kan memang mereka menantikan yang namanya musim panas gitu kan. Jadi summer nanti banyak banget acara, ada konser musik, ada eh, maraton, ada banyak banget acaranya nih summer. Terus falling nanti ada lagi. Jadi setiap pergantian musim itu pasti ada acara, ada festival. Jadi kayak festival itu nggak habis-habis gitu di sini tuh. Tiap acara di Jerman, kalau misalkan teman-teman datang nih ke rumah kerabat atau ke rumah pasangan atau mungkin kalian sudah lama tinggal di Jerman, pasti yang lebih mengerti ya, karena kan aku baru tinggal di Jerman ini belum ada setahun per video ini upload. Pasti di setiap rumah itu mereka menyediakan stok bir. Karena di rumah aku pribadi kita juga ada stok bir. I don't know why, but some people told to me that mostly people in Germany who is living in Germany, they are really like to drink beer, gitu. Jadi di rumah mereka itu pasti ada stok bir, entah di basement, entah mereka punya penyimpanan sendiri, pasti mereka ada stok bir. Dan biasanya para tamu ini, misalkan kita ada datang ke rumah teman, ke rumah keluarga, ke tetangga gitu ya untuk berkunjung, pasti ditanya mau minum apa, ada bir, ada cola, ada Sprite, ada Fanta, ada macam-macam gitu. Jadi biasanya ditawarin gitu. Jadi kayaknya bir itu udah menjadi salah satu minuman yang wajib di stok di setiap rumah gitu, karena pasti gitu ditawarin gitu minuman bir ini ya. Nah ini pasti relate lah ya, teman-teman yang memang sudah lama tinggal di Jerman pasti menganggukkan kepala kalian. Betul di rumah aku juga ada banyak stok bir. Warga negara Jerman ini, warga-warga di Jerman ini kebanyakan mereka pasti punya mobil, punya transportasi sendiri. Walaupun memang di Jerman ini public transportnya juga memadai, ada tram, ada S-Bahn, ada U-Bahn, ada bus, semua ada, taksi ada gitu. Tapi setiap rumah itu atau setiap keluarga itu pasti punya mobil gitu untuk mereka berkendara mobilitas kemana-mana gitu. Kenapa? Karena waktu yang harus mereka habiskan untuk berkendara itu mereka perhitungkan sekali. Jadi kayak misalkan mereka mau ke kantor, mereka pasti bilang, jarak dari rumah ke kantor itu kalau misalkan naik mobil itu kayak cuma 20 menit. Tapi kalau naik public transport bisa 45 menit atau bahkan bisa 1 jam gitu. Nah itu kan berarti membuang waktu mereka sekian menit lebih gitu, yang mungkin sebenarnya waktu itu bisa mereka pakai untuk hal lain. Misalkan mereka nggak perlu bangun terlalu pagi, atau pada saat mereka pulang mereka bisa langsung sampai di rumah lebih cepat gitu, jadi bisa istirahat lebih cepat, lebih lama waktunya kan. Jadi biasanya alasannya seperti itu. Jarang banget aku ngelihat motor di Jerman, jarang banget, bisa dihitung pakai jari. Aku di Jerman itu dari Juni 2024, sekarang sudah Januari, berarti aku ngelihat motor sepenglihatan aku selama aku tinggal di Jerman itu dari Juni 2024 sampai Januari 2025 itu aku nggak nyampe 10 kali ngelihat orang bawa motor gitu. Jadi jarang banget. Dan pengendara di sini juga tertib lalu lintas. Aku kagum banget sama orang-orang di Jerman pada saat mereka punya drive license. Bener-bener mereka ngerti gitu dari kecepatan, terus dari mereka berkendara. Mereka tidak boleh berkendara kalau misalkan mereka lagi nggak enak badan, lagi nggak fit, atau habis minum alkohol. Mereka paham itu gitu. Dan ketika mereka mau ganti jalan gitu dari kiri ke kanan ke kiri, atau kanan kiri ke tengah atau gimana gitu, mereka ngerti gitu. Jadi nggak dalam artian wah ini jalanan punya nenek gue kayak di Indonesia gitu, nggak gitu. Jadi
aman di sini. Kalaupun macet itu biasanya karena ada kecelakaan, ada perbaikan jalan. Sekali dari Juni 2024 sampai Januari 2025, kecelakaan di jalan tol di Jerman aku cuma tahu sekali. Sepenglihatan aku cuma satu kali. Pembenaran jalan memang beberapa wilayah di Jerman lagi dibenerin jalannya gitu. Jadi ya begitulah teman-teman ya. Jadi efisiensi waktu di Jerman itu memang sangat penting. Itulah menjadi pertimbangan orang-orang di Jerman itu pasti punya mobil pribadi gitu. Pribadi tapi kalau dari jarak dari rumah ke supermarket kayak cuman berapa kilo, kayak cuman 1-2 kilo, ya jalan kaki aja gitu. Kenapa harus bawa mobil? Kecuali memang mau belanja ke supermarket yang bawaannya banyak banget, oke, bawa mobil. Tapi kalau kayak cuman pergi ke tempat yang kayak ke coffee shop atau ke mengunjungi teman gitu, atau mengunjungi kerabat yang jarak tempuhnya dekat gitu, jalan kaki atau bareng nebeng gitu, atau naik public transport. Apalagi kalau misalkan ada rencana mau mengunjungi kerabat atau teman dan mereka akan minum alkohol di sana, mereka nggak mungkin bawa mobil pada saat pulang. Jadi mereka biasanya berangkat ya naik public transport kayak gitu. Sudah banyak juga warga negara Jerman yang vegetarian. Jadi produk-produk di supermarket yang dijual di supermarket itu aku sudah melihat banyak banget yang memang khusus untuk vegetarian, jadi tidak pakai daging gitu ya. Jadi dagingnya misalkan ada jual steak tapi bukan dari daging beef atau pork gitu, tapi ya dari olahan yang bisa diterima lah oleh teman-teman yang vegetarian ini gitu. Kalau vegan itu kan lebih hype lagi ya, sama sekali nggak makan daging. Jerman sudah banyak produk-produk yang untuk teman-teman yang vegetarian, jadi nggak susah carinya. Di supermarket, di setiap supermarket ada jual. Dan harganya nggak yang ibaratnya gini, oke, vegetarian harganya itu pasti mahal banget, nggak gitu. Perbedaan harga pasti yang vegetarian dengan yang non vegetarian pasti ada, tapi nggak yang kayak berkali-kali lipat gitu, nggak. Masih normal, masih perbedaannya masih bisa diterima lah ibaratnya gitu. Teman-teman yang belanja nih, kalian mau bayar pakai uang 50 euro gitu. Jadi di sini kan di euro itu uang kertas tuh ada dari start 5 euro, 10 euro, 20, 50, 100, 200, 300, 400, 500 kayak gitu ya. Itu ada uang kertasnya. Nah, lainnya koin. Jadi 1 euro itu di sini koin, 1 euro, 2 euro koin, 50 sen, 20 sen, 30 10, 20, 50, 5 sen, 1 sen, 2 sen, kayak gitu. Nah, kalau kita pada saat belanja dan kita bayar pakai uang start dari 50 euro, uang kertas 50 euro, itu pasti dari kasir tuh kayak mereka ngecek gitu keasliannya gitu. Entah pakai pen gitu, atau istilah namanya adalah Geldproeverstift atau banknote checker atau banknoten proofstift. Ya, begitulah ya. Jadi uangnya itu kayak mereka ada pen khusus, jadi kayak kalau dicoret mereka bisa tahu setelah dicoret itu ada hasilnya seperti apa. Oh ini palsu, oh ini asli gitu. Atau ada bank checkernya gitu, mesinnya gitu. Itu start dari 50 euro gitu. Dan aku juga sering ngeliat di beberapa toko mereka di kasenya itu kasih himbauan bahwa mereka tidak menerima pembayaran dengan uang kertas 200 euro ke atas. Jadi ada uang kertas paling besar tuh udah 100 euro gitu. Jadi 200 ke atas mereka nggak terima gitu. Ada juga toko yang mereka sampaikan di kasir mereka seperti itu. Aku sering sekali melihat ya di negara-negara lain banyak content creator yang bilang, wah kalau belanja di negara ini walaupun walaupun penny pasti dibalikin, itu di Amerika ya. Nah, di Jerman juga sama. Jadi di Jerman itu walaupun kalian belanja nih 1 euro 99 sen
kalian kasih 2 euro nih. 2 euro kan berarti uang koin ya. Itu kasirnya tidak akan bertanya mau disumbangkan enggak? Mau untuk disumbangkan untuk ini enggak? Atau dikembalikannya berupa permen? Atau yang kebiasaan-kebiasaan hal-hal yang kayak gitu yang dibiasakan di Indonesia itu nggak ada di Jerman. Jadi walaupun kembaliannya 1 sen itu dibalikin. Walaupun kembaliannya itu aku waktu itu pernah kembalianku itu adalah 1 sen, iya 1 sen, 1 sen kecil banget koinnya, 1 sen itu dibalikin. Jadi berapapun kembaliannya itu pasti akan dikembalikan oleh kase, tidak mungkin tidak dikembalikan oleh toko gitu. Jadi apa yang tercetak di bill itu yang harus dikembalikan, dan mereka mereka tidak pernah menawarkan mau disumbangkan nggak. Aduh kita nggak ada kembalian, dannya sekian gitu, gimana gitu, diiklasin aja gitu, nggak ada di sini ya, nggak ada. Tapi memang ada di beberapa toko. Di kasirnya itu, di kasenya itu mereka memang kayak ada celengan gitu dari sebuah organisasi, tapi itu nggak paksaan, jadi kayak ya udah ditaruh aja di situ, mau kasih koin nggak apa-apa, nggak kasih juga nggak apa-apa gitu. Jadi itulah di Jerman yang aku suka gitu. Jadi mungkin di Indonesia ini boleh ini diterapkan yang kayak gini-gini. Jadi apa yang tercetak di billing itulah yang dikasih gitu. Jadi nggak ada istilah oh boleh mau disumbangkan nggak, mau dibulatkan aja nggak, diiklasin aja mau, oh kita adanya permen mau nggak gitu, oh kita nggak ada kembali, adanya kembali sekian tapi belanja lagi deh yang lain gitu biar ada kembaliannya. Nggak ada ya, nggak ada. Kalau di Jerman semuanya itu sesuai. The last one adalah kalau misalkan teman-teman tahu ya, di Jerman itu kan banyak sekali apa ya, kalau mau buang sampah, aku udah pernah bahas di video sebelumnya ya terkait buang sampah. Jadi di Jerman itu, di rumah aku aja ini kita sampah itu ada dibagi banyak banget. Sampah yang bisa didaur ulang, plastik dan lain-lain, sampah kertas, sampah yang tidak bisa didaur ulang kayak misalkan limbah makanan, tisu, pembalut kayak gitu, itu kan tidak bisa didaur ulang lagi ya. Terus ada lagi sampah sampah buat baterai. Jadi kalau misalkan kita beli baterai habis baterainya itu nggak kita buang langsung gitu, nggak kita kumpulin, karena nanti di beberapa supermarket mereka menyediakan kayak tempat untuk kita buang limbah baterai gitu. Terus ada lagi botol. Nah botol ini kita buang tidak boleh di hari Minggu. Kenapa? Berisik berisik, ngerti? Jadi ada tong di Jerman itu besar sekali, dia lazimnya warna abu-abu, dibagi 3. Jadi ada botol warna putih, botol warna coklat, dan botol warna hijau. Jadi itu dibagi tempatnya. Kalau kalian mau buang botol yang warna transparan, buanglah di tempat transparan atau warna putih, warna hijau, dan warna coklat gitu. Jadi dipisah, warnanya pun dipisah gitu ya. Dan itu tidak boleh di hari Minggu. Kenapa? Karena hari Minggu itu kan hari istirahat, hening semua. Jadi kalau misalkan kita buang di hari Minggu, itu dianggap mengganggu warga yang rumahnya ada di sekitar tempat penampungan dari limbah atau sampah kaca tadi gitu. Jadi selain hari Minggu bisa gitu, dan itu dikumpulkan dulu. Kalau aku ya nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain. Jadi aku sama suami kita mengumpulkan dulu gitu. Jadi kayak misalkan sampah karton kita ada boxnya sendiri gitu. Jadi tiap 2 minggu atau tiap 3 minggu kita buang keluar gitu. Kaca, karena kan kita sampah kaca nggak setiap hari ada kan gitu. Jadi kayak misalkan kita beli botol minuman yang dari kaca atau botol kecap dan lain-lain gitu dari kaca, saus dari kaca, nah itu baru. Nah bir dibuang nggak?
bir itu nggak dibuang di tempat limbahnya, tapi kita ada toko jual minuman di Jerman ini. Jadi kalau botol-botol bir yang sudah kosong, kita kan biasanya belinya tuh per kerat kan. Jadi kalau sudah kosong itu kita buang, nyandak dibuang ya. Kita dapat duit dari situ. Jadi kayak limbah botol plastik, kalau kalian pernah tahu di Jerman itu kalau kita ada botol plastik dan ada kodenya, ada stikernya gitu di botol plastiknya itu yang kita bisa masukin ke vending machine itu dapat uang sekian euro. Nah, botol bir juga sama. Jadi tapi nggak bisa di sembarang supermarket ya. Ada supermarket yang kulihat itu dia ada mesin khusus untuk menampung kerat bir itu. Jadi dari bawah gitu. Jadi satu kerat dimasukin gitu. Ada yang khusus botol plastik aja. Jadi harus pergi ke toko minuman yang terdekat dengan wilayah untuk kita balikin gitu botolnya gitu. Nah, ada juga sampah buat pakaian. Jadi kalau ada pakaian kita yang udah nggak kepake, kekecilan atau bosen, daripada kita menumpuk di lemari, nggak tahu mau bagaimana, mau dikemanain, kita kumpulin baju yang masih layak pakai, baju, bawahan, sepatu, tas yang masih bagus tapi kita udah bosen gitu kan, ya ada tempatnya. Di wilayah aku tempatnya berbarengan, jadi limbah buat kaca, limbah buat pakaian tekstil kayak gitu, itu ada juga gitu. Nah, jadi semuanya terarah di sini untuk jenis-jenis sampah itu semuanya terarah gitu, mau dibuangnya kemana itu ada tempatnya. Wah, berarti bersih banget dong di Jerman, nggak ada sampah sama sekali. Ada sedikit-sedikit sampah ada, tapi tidak sebanyak di Indonesia. Tangan itu enteng banget gitu, jadi habis makan buang sampah sembarangan. Jadi sambil jalan buang, itu pertama. Dan kedua, meludah, buang dahak nih, meludah. Aduh, di Indonesia tuh gue sering banget ketemu orang yang begini-begini ini, yang buang lu dahak, lu ludah lu buang sembarang di jalan. Apa nggak jijik? Teman-teman tahu nggak? Atau ya di tisu, terus nanti dibilang, lo nanti buangnya bagaimana, nggak di tempat sampah, simpen di kantong celana. Karena apa? Hal ini yang menurut aku juga aku apresiasi tinggi banget. Kalian buang ingus di Jerman ini, ada tisu ya, jadi orang-orang bawa tisu gitu, buang ingus nih, dia lihat nggak ada tempat sampah, itu tisu kan nggak setipis yang teman-teman kira ya, nggak setipis itu tisu itu. Jadi dia buang ingus, abis itu ya udah dia lipet, simpen dulu di kantong, nanti kalau dilihat tempat sampah dia buang. Sampai pulang rumah nih nggak ada tempat sampah, ya udah tungguin aja sampai rumah baru buang sampah gitu. Jadi tangan ini enteng buang-buang sampah sembarangan di jalan ya, kayak gitu. Karena ya hal-hal yang kayak gitu, teman-teman, negara maju kayak Jerman aja yang mereka itu ibaratnya untuk ngebersihin jalan mereka ada alatnya, truk kayak semacam kendaraan agak gede gitu buat ngebersihin jalan gitu, ada, canggih. Tapi mereka tetap menanamkan ke penduduk untuk ya lu tetap nggak boleh buang sampah sembarangan, ya lu harus jaga negara lu ini supaya tetap bersih gitu. Tapi ya walaupun memang ada aja orang-orang yang melakukan kesalahan, itu pasti ada aja, cuman tidak dibenarkan, tidak menjadi hal yang dibiasakan gitu atau dibenarkan kayak gitu. Teman-teman yang mau aku share ke kalian, semoga video aku yang teman-teman tonton bisa membantu mengedukasi atau memberikan informasi yang baik, jadi supaya
nggak hanya konten-konten viral aja ya yang ditonton, yang bisa disaksikan, tapi konten-konten yang bermanfaat gitu ya. Itu aja yang mau aku sampaikan ke teman-teman. Jangan lupa di like, share, dan subscribe untuk YouTube channelku di Gloria Charlotte. Kalian tinggal ketik aja di YouTube Gloria Charlotte, itu udah langsung muncul YouTube channel aku. Atau kalian juga bisa follow aku di Spotify di Gloria Charlotte. Ada podcast aku karena aku sudah mulai aktif upload podcast juga di sana. Atau di blog aku di Gloria Rodehuezer .wordpress.com. Di sana kalian bisa ngecek juga. Jadi semoga hari kalian menyenangkan walaupun aku ngerekam ini lagi bersalju. Nih kelihatan nggak? Nah, ini aku gelapin muka aku ya. Tuh. Jadi kondisinya lagi bersalju. Ini udah mendingan karena tadi 1-2 jam sebelum aku ngerekam ini badai, nggak badai ya, hujan disertai dengan angin, tapi hujannya bukan hujan air, hujan salju sama angin lumayan gede. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye bye. Auf Wiedersehen. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye.